Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami dari kelas 2B akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah diberikan oleh dosen pendamping. Materinya adalah sambungan baut dan jenis-jenisnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sambungan atau jenis-jenis baut itu digunakan untuk struktur bangunan atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, selebihnya akan dijelaskan oleh teman kita, Saudara Zulfikar Keyola. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Wanda Warawarin tadi, yang mana seperti yang kita ketahui sambungan baut itu terbagi atas berbagai macam, ya. Jadi dalam dalam konstruksi baja itu setiap bagian dan setiap elemennya itu setidaknya memerlukan sambungan yang mana itu membutuhkan beberapa bahan tertentu, yaitu bisa berupa alat atau barang yang digunakan untuk menyambung. Nah, jadi dalam konstruksi baja itu setiap elemen dan strukturnya itu dihubungkan satu sama lain dengan suatu alat atau pengikat yang biasa disebut dengan baut. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam penyambungan itu ada berbagai macam jenis dan juga ada berbagai macam variasi yang digunakan pada tempat tertentu atau situasi tertentu. Nah, dengan karena itu di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu baut mutu tinggi. Yang mana baut mutu tinggi atau high strength bolt itu terbagi atas dua jenis. Yang ditetapkan ASTM, yaitu A325 dan juga A490. Baut A325 terbuat dari baja karbon, sedangkan baut A490 terbuat dari baja alloy, yang mana mempunyai kekuatan titik leleh 790 sampai dengan 900 MPa. Yang mana di situ juga perlu sedikit kita tekankan bahwa di situ tergantung dengan ukuran diameter. Baut mutu tinggi ini juga mempunyai ukuran diameter baut yang berkekuatan tinggi yang berkisar setengah sampai dengan setengah atau 1/2 sampai dengan 1/2. Yang mana khusus baut A490 sampai dengan 3 adalah ukuran baut yang sering digunakan. Struktur bangunan adalah 3/4 dan juga 7/8. Sedangkan untuk struktur jembatan 7/8 sampai dengan 1. Jadi baut berkekuatan tinggi ini dikencangkan untuk menimbulkan tegangan tertentu yang ditarik dan ditetapkan pada baut hingga terjadi gaya jepit atau clamping force pada sambungan. Oleh karena itu, beban kerja sesungguhnya dipikul oleh gaya gesekan antara plat atau batang yang disambung, dan juga gaya ini disebut dengan proof load. Ya, gaya ini disebut juga dengan proof load. Oke, saya rasa sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya disampaikan oleh Saudara Putri McCarthy. Oke, saya Putri akan melanjutkan presentasi dari Zulfikar. Yang materi yang akan saya sampaikan ini terkait baut tipe friksi. Nah, pada baut tipe friksi ini atau friction type, kekuatan baut didapat dari gesekan. Jadi baut ini didapat kekuatannya itu dari gesekan. Kemudian yang terjadi antara pelat atau batang yang disambung. Baut tipe ini sering dikenal dengan istilah slip kritikal. Jadi selain dipanggil baut tipe friksi, dia juga dikenal dengan slip kritikal. Terus yaitu baut yang mengandalkan kekuatan slip antara permukaan batang yang disambung, gitu. Kemudian untuk kuat geser baut tipe friksi ini sendiri, yang ditentukan rumusnya itu adalah Rn sama dengan 1,13 dikali diameter, kemudian dikali M dikali TB. Itu adalah rumus untuk mencari kuat geser nominal pada tipe friksi. Kemudian pada tipe friksi ini, baut pada sambungan yang slipnya dibatasi dan memikul gaya tarik terfaktor. Jadi
beban sambungannya itu dibatasi. Kemudian harus memenuhi persamaan satu dengan kuat rencana slip RU direduksi dengan faktor. Sekian tentang baut tipe friksi. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Arlin. Perkenalkan, nama saya Arlin. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Putri. Yang ketiga, baut tipe tumpu. Pada baut tipe tumpu, kekuatan baut didapat dari adanya gaya tumpu pada bidang kontak antara baut dan pelat yang disambung atau kemampuan menahan geseran pada penampang baut. Pada baut tipe tumpu, keruntuhan sambungan dapat terjadi karena keruntuhan geser pada baut atau keruntuhan tumpu pada elemen yang disambung seperti pelat atau batang. Yang pertama, kuat geser nominal baut. Kuat geser nominal yang diberikan oleh satu buah baut yang mengalami geser pada penampangnya adalah Rn sama dengan kali R1 kali Fu kali AB. Terus yang kedua, kuat tumpu nominal baut. Kuat tumpu nominal tergantung kepada kondisi terlemah antara baut dan pelat atau batang yang disambung. Dihitung dengan cara Rn sama dengan N kali dB kali Tp kali Fu. Terus kegagalan sambungan. Kekuatan sambungan dengan baut atau paku keling dievaluasi dengan meninjau beberapa kemungkinan kegagalan. Kekuatan biasanya dihitung dengan mempertimbangkan jumlah lapis plat atau batang yang disambung. Ada 6 tipe kegagalan yang mungkin terjadi pada sambungan, yaitu pelat robek pada daerah sambungan, keruntuhan geser pada baut atau paku keling. Yang ketiga, keruntuhan geser pada pelat yang disambung. Lalu keruntuhan tumpu pada pelat, keruntuhan blok geser pada pelat, keruntuhan tumpu pada baut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahril Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Sidik. Ya, sekian dari kami kelas 2B atas presentasi tentang materi sambungan pada baut. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.